wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari janji. Ntar besoknya kita ketemu di sini jam 10. Temannya udah datang setengah 10. Ya, boro-boro nongol kagak datang. Kalau datang mungkin agak telat, agak mending tuh ya. Alhamdulillah datang gitu ya. Ini mah kagak datang. Ya, jadi kalau berjanji dia tidak menepati janjinya. Kemudian yang terakhir kata Nabi apa? Idza amana khona. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Apa saja amanah? Termasuk kita diberikan anak, dititipkan rumah, kendaraan, bahkan nyawa kita pun ini titipan amanah dari Allah. Jangan sampai nyawa yang Allah berikan, jiwa yang Allah berikan kepada kita gunakan bukan untuk taat kepada Allah, hanya digunakan untuk ya menikmati kenikmatan dunia saja. Padahal nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi setiap pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pengadilan dunia saja ngeri. Kalau diadili sama hakim kan orang takut. Terkadang orang malah justru lebih takut dengan pengadilan manusia dibandingkan dengan pengadilan Allah. Banyak orang yang melakukan kejahatan, perampokan, pencurian, ketika diadili takut, tapi dia lupa pengadilan yang sejatinya nanti di hadapan Allah. Yaumul hisab akan dihitung, yaumul jaza akan diberikan balasan, yaumul ba'sar ya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai amanah yang Allah berikan kepada kita hianati. Ya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa Bu? Apa? Surat apa ini Bu? Surat Yasin. Alhamdulillah. Sering dibaca tiap malam Jumat itu ya. Ya, jadi al-yauma nakhtimu, jadi hari di mana kata Allah nakhtimu, Allah akan mengunci apa? Afwahihim, mulut kita, lidah kita akan dikunci sama Allah. Nggak bisa ngomong. Kalau di dunia mungkin dia bisa berdusta, bisa berbohong, ya, dan lain sebagainya. Bisa menghilangkan sesuatu mungkin. Tapi nanti di hadapan Allah, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semuanya bisa bicara. Mulut ini dikunci sama Allah. Jadi tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kita gunakan untuk apa? Telinga kita dengarkan untuk apa? Apa untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Kaki yang kita miliki apakah untuk melangkah ke rumah Allah atau digunakan untuk ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah? Akan ngomong sendiri, akan bicara sendiri. Percaya atau tidak percaya pasti. Kalau mau, siapa yang mau duluan? Ya, benar nggak bisa itu? Ya, itu akan diminta pendapat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 47. Wa yaqulu amanna billahi wa birrasuli wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kata orang-orang kafir, ya. Wa yaquluna amanna, orang kafir mengatakan sungguh kami ini beriman billahi wa bir rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa ata'na, dan kami taat. Orang-orang munafik tuh kayak gitu. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik, kemudian di antara mereka ada yang berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan itu bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini? Yakhbarullahu ta'ala an sifatil munafiq alladzina yadharuna khilafun ma yubtinun. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita an sifatil munafiq, tentang sifat-sifat orang munafik. Apa?
alladzina yadkharuna khilafun ma yubtinun, di mana orang-orang munafik itu menampakkan keislamannya, menampakkan kebaikannya, ya, wa yubtinu syarr, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya itu terpesona. Mungkin kalau dia muslimah, ya berpenampilan muslimah, tapi hatinya ada rasa dengki, ada rasa nggak suka kalau ada saudaranya mendapatkan nikmat, ada rasa nggak suka kalau kaum muslimin mendapatkan kebahagiaan. Pokoknya kalau umat Islam dan kaum muslimin bahagia, hatinya sakit. Itu orang munafik kayak gitu. Sebaliknya, kalau orang muslim dan kaum muslimin mendapatkan susah, dia senang. Kayak gitu. Bahasanya bermuka kurang, muka 3 aja. 2 kan dari dulu kayaknya 2 ya. Sekarang tambah lah, bermuka 3 lah itu ya. Bermuka 4. Ya, simpelnya bermuka 2. Di hadapan baik, di belakang menusuk. Orang munafik kayak gitu. Kan sama Abdullah bin Ubay kan gitu. Abdullah bin Ubay ini kurang apa? Dia ketemu Nabi. Ya. Sebagian ulama menyebutkan dia sahabat. Ya. Tetapi di hadapan Nabi dia bermanis-manis wajah, tapi di belakang dia selalu mengompor-ngompori kaum muslimin yang lainnya. Untuk apa? Untuk membangkang, untuk melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi yadkharunal iman, dia menampakkan keimanannya, menampakkan keislamannya, tapi sebenarnya dalam hatinya ada rasa tidak suka, ada rasa dengki, ada rasa iri dan lain sebagainya. Itu ya. Wa yaquluna qaulan bi alsinatihim. Ya tadi mereka itu berkata manis, ya, berkata indah dengan apa? Bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka. Pokoknya hati-hati. Ya. Karena sahabat Mu'ad bin Jabal pun sekelas sahabat Mu'ad bin Jabal itu selalu saja, ya, di setiap malam itu dia selalu saja introspeksi diri, muhasabah diri. Jangan sampai saya dikabarkan oleh Rasulullah orang-orang munafik. Takut sekali Mu'ad bin Jabal itu, karena orang itu sangat berpotensi untuk berbuat baik dan sebaliknya berpotensi juga untuk berbuat buruk. Ya, apalagi penyakit hati. Penyakit hati itu yang tahu hanya dia dan Allah. Yang paling tahu, yang paling ngerti diri kita sama Allah. Apakah kita benar-benar ikhlas ataukah kita benar-benar ridho? Ya, terkadang mungkin ya nggak apa-apa. Oh Bu, ya ikhlas. Tapi tidak kemungkinan. Makanya selalu Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah, kuatkanlah hati kami ini di atas agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-bolakan hati, jangan sampai hati ini berpaling, ya, jauh daripada kebenaran. Itu doa yang selalu diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dihindarkan ataupun terhindar daripada penyakit nifaq. Nifaq itu penyakit. Kalau munafik itu pelakunya. Nifaq itu perbuatannya, sedangkan munafik adalah orangnya yang melakukan perbuatan nifaq tadi. Ya. Amanna billahi wa birrasuli wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di. Apa maksudnya? Kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Mana rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Alhamdulillah. Pelajaran SD ya Bu ya? Ya. Tapi kadang sering lupa kalau nggak diulang-ulang gitu ya. Ya. Iman itu ada 6. Iman pada Allah, Rasul, malaikat dulu ya. Malaikat, terus kitab, terus Rasul, terus hari kiamat, terus qada dan qadar. Yang paling sulit itu biasanya qada dan qadar. Ya, kita kalau mau menerima ketetapan Allah, ya, misalnya nih contoh, ada orang yang lagi bisnis, ya, bisnisnya bangkrut, ya, dulu mungkin berjaya, tapi Allah uji itu dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, usahanya
bangkrut. Kadang itu sulit untuk diterima dengan ikhlas, dengan ridho, butuh waktu panjang. Atau suami kita ataupun saudara kita dipanggil duluan oleh Allah, itu kadang lama sekali untuk bisa apa? Bahasa kerennya lagi dah, move on-nya gitu ya Bu ya. Untuk bisa hati tenang itu lama itu ya. Padahal itu salah satu iman kepada takdir Allah. Karena takdir itu ada yang khair, ada yang syar ya. Takdir itu ada takdir yang baik, pengennya kan yang baik-baik terus ya Bu ya, tahan terus itu ya. Tapi kadang kalau takdir-takdir yang kurang baik, kadang kita agak sulit ya untuk cepat menerimanya ya. Ya, itulah salah satu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Itu ya. Amanna billahi wa bir rasul, beriman kepada Allah dan rasulnya, wa ata'na, dan kami taat. Kata orang-orang munafik gitu ya. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian mereka malah berpaling. Apa maksudnya? Yukhalifuna aqwalihim bi a'malihim fayaquluna ma la yaf'alun. Maksudnya apa? Orang-orang munafik itu selalu menyelisihi, selalu mengingkari apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Tuh orang munafik itu ya. Sering kita dapatkan seperti itu. Makanya saya juga selalu introspeksi diri, jangan sampai ya Allah, ya saya ceramah, saya ngajar tapi saya nggak melakukan. Khawatir kita termasuk orang munafik, menyeru dalam kebaikan, ya mengajak dalam kebaikan, justru dia malah yang melakukan pelanggaran itu. Makanya Allah sangat benci kepada orang yang mengajak kepada kebaikan namun dia tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang begitu besar kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mau mengerjakan. Jangan begini. Dianya sendiri malah melakukan. Jengkel nggak Bu? Enggak, insya Allah Bu ya. Tapi jangan sampai kita melakukan seperti itu ya, karena itu bagian daripada sifat daripada orang munafik ya, orang munafik yang melakukan perbuatan nifaq tadi ya. Yukhalifuna aqwalihim bi a'malihim fayaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan yang baik-baik, mengatakan yang khair-khair, tetapi mereka malah tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Walihada qala ta'ala wa ma ulaika bil mu'minin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang seperti itu mengatakan begini, mengatakan begitu, tapi justru dia yang melanggar, maka kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Itu bukan ciri orang mukmin, bukan ciri orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah, Rasulnya yang tadi, yang rukun iman tadi ya. Kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab ya, hari kiamat, qada dan qadar ya. Atau nanti kalau nanti belajar akidah, nanti percaya kepada uluhiyah ya, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, percaya tentang akan keberadaan Allah, rububiyah, wujud Allah. Kita percaya nanti kepada asma wa sifat Allah, nama-nama kemuliaan Allah, itu juga harus percaya. Atau percaya tentang hari akhir, ilmu gaib ya, tentang alam barzah, tentang hari akhirat, itu bagian daripada iman ya. Atau percaya tentang kepada peristiwa-peristiwa yang pernah dialami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu orang-orang kafir Quraisy termasuk para sahabat pun sempat itu terbawa arus ya, fitnah yang dihembuskan, fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tidak mempercayai perjalanan Isra wal Mi'raj, termasuk menggembosi agar tidak percaya terhadap Al-Qur'an. Padahal kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil
muttaqin, petunjuk bagi orang-orang mukmin. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu untuk Isra wal Mi'raj, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, kemudian terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy, itu banyak ya, fitnah-fitnah dihembuskan. Wah, Muhammad ini ngibul, Muhammad ini apa ya bahasanya ya, asatirul awalin, suka mengada-ngada, tukang dongeng. Masa ada dalam perjalanan semalam bisa sampai ke langit ketujuh? Sampai hari ini pun manusia nggak ada yang bisa ya sampai ke langit ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga belum pernah naik ke bulan sih. Katanya ke bulan sudah ada, Bu ya. Ya. Menurut astronot sih pernah ada yang sampai ke bulan, tapi saya belum pernah tahu itu ya. Ini dalam perjalanan semalam dari Masjidil mana? Masjidil Haram ila Masjidil Padahal dari Mekah ke Palestina berapa kilo itu? Dari sini ke Jawa Tengah berapa kilo? Ada 100 kilo, 150 ya? Lebih ya? Lebih. Itu butuh waktu 8 jam sampai Surabaya ya. Kalau lewat Trans Jawa itu ya. 8 jam. Ini dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit ketujuh, ketemu Allah. Itu secara logika, secara akal manusia nggak ada orang yang